Sebenarnya, mahasiswa zaman sekarang lebih suka menggunakan media sosial untuk mencari informasi. Apa iya? Dan ternyata, ini adalah fakta. Survei dari Gustas pada tahun 2024 menyatakan bahwa 89% sumber informasi yang beredar di masyarakat didapat dari media sosial. Dan beberapa studi juga menyebutkan bahwa lebih dari 70% mahasiswa di Indonesia menggunakan media sosial sebagai platform untuk mencari informasi. Dulu, mahasiswa lebih suka mencari bahan informasi yang berupa teks, seperti buku, majalah, artikel, website. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi yang bisa digunakan oleh siapa saja, mahasiswa lebih suka mencari akses informasi yang bisa didapat secara real time, seperti menggunakan media sosial Instagram, YouTube, dan TikTok. Beberapa alasan mengapa mahasiswa lebih suka menggunakan media sosial untuk mencari informasi karena dianggap lebih cepat dan lebih mudah didapat. Selain itu, penyajian informasi di dalamnya dikemas secara singkat menggunakan visual dan audio yang menarik. Algoritma di media sosial juga disusun menggunakan konsep scrolling, sehingga informasi yang disajikan menjadi lebih cepat dan lebih mudah ditangkap. Hal ini tentunya berbeda dengan konten yang berupa teks, karena dianggap lebih panjang dan membosankan, sehingga konten yang berupa visual lebih mudah untuk dipahami. Namun, konsep kayak gini justru bikin mahasiswa jadi lebih suka menyerap informasi yang instan dan gak mendalam. Alhasil, banyak banget kasus informasi yang belum tentu jelas kebenarannya malah ditelan mentah-mentah. Beberapa dampak akibat mahasiswa lebih sering menggunakan media sosial untuk mencari sebuah informasi. Yang pertama, dampak terhadap daya konsentrasi, diantaranya penurunan fokus lebih rendah. Video singkat biasanya menampilkan durasi 15-16 detik. Secara tidak sengaja menstimulasi otak kita untuk mendapatkan informasi lebih cepat dan secara instan. Hal ini membuat seseorang tidak bisa fokus dalam jangka waktu panjang. Contohnya, ketika membaca buku ataupun mengerjakan tugas, ia membutuhkan konsentrasi secara penuh. Kecanduan dopamin instan. Setiap kita membuka media sosial, kita akan merasakan rasa kesenangan yang sangat cepat. Akibatnya, kita menjadi kurang sabar terhadap aktivitas yang tidak langsung memberikan kesenangan secara instan. Contohnya, seperti membaca buku ataupun mendengarkan penjelasan dari dosen. Yang ketiga, multitasking dan fragmentasi fokus. Konsumsi konten secara cepat dan sering dilakukan menyebabkan fokus itu menjadi terpecah. Contohnya, ketika kita sedang belajar dan kita sambil menonton sebuah video, fokus kita akan terpecah menjadi dua. Yang kedua, dampak terhadap minat baca. Yang pertama, yaitu penurunan ketertarikan pada bacaan panjang karena terbiasa dengan format cepat dan visual. Banyak orang merasa membaca buku atau artikel menjadi sangat panjang dan sangat lambat untuk mendapatkan sebuah informasi. Yang kedua, yaitu superficialitas dan menyerap informasi. Video singkat biasanya menampilkan informasi yang sangat ringkas dan sangat cepat. Hal ini juga membuat orang terbiasa mendapatkan informasi secara tidak mendalam. Hal ini juga bertolak belakang dengan pengalaman membaca yang lebih membekas dan lebih kritis. Perbandingan manfaat dari membaca dan juga menonton Reels. Manfaat dari membaca saya simpulkan menjadi 3, yaitu yang pertama adalah meningkatkan kemampuan kognitif. Membaca melibatkan proses berpikir secara mendalam dan tentunya ini menekan saraf otak untuk berpikir secara kritis. Juga dalam membaca itu meningkatkan fungsi dari kognitif mahasiswa, yaitu memperkuat daya ingat dan meningkatkan konsentrasi dalam memahami suatu topik. Yang kedua, yaitu meningkatkan fokus dan konsentrasi. Ketika kita membaca, kita tidak bisa melakukan hal lain selain membaca. Berbeda dengan ketika kita menonton Reels atau video pendek, yang kita bisa disambi dengan makan, minum, ataupun melakukan aktivitas yang lain. Kemudian yang ketiga adalah menambah kosakata dan juga bahasa tertentu di dalam suatu topik yang sedang dibaca. Contohnya,
ketika kita membaca buku tentang ilmu pemerintahan, maka kita akan mendapatkan ilmu-ilmu baru ataupun bahasa kosakata baru terkait ilmu pemerintahan yang sebelumnya kita tidak memiliki kosakata ataupun bahasa-bahasa tersebut. Namun ketika kita membaca, maka kita akan mendapatkan kosakata baru dan juga pemahaman-pemahaman baru terkait suatu topik yang sedang kita baca. Kemudian yaitu manfaat dari menonton reels, yaitu yang pertama ada mendapatkan informasi secara cepat dan visual. Dalam menonton reels kita tentunya akan mendapatkan informasi secara cepat karena dengan format reels yang 15 detik sampai 60 detik yang menyampaikan suatu informasi. Cocok untuk gaya belajar audio dan visual. Tentunya mahasiswa yang memiliki gaya belajar audio dan visual akan lebih paham ketika menonton reels daripada membaca. Kemudian yaitu menumbuhkan minat awal terkait topik yang dibahas di dalam reels. Dengan format reels yang 15 sampai 60 detik, tentunya mahasiswa akan didorong untuk penasaran terhadap topik-topik selanjutnya, sehingga mahasiswa diinginkan untuk membaca suatu topik tersebut ataupun menonton video dengan durasi yang lebih panjang. Oke, jadi bisa saya simpulkan, membaca bukan sekedar menyerap informasi, melainkan proses intelektual yang kompleks yang melibatkan pemahaman mendalam, berpikir kritis, dan juga daya analisis yang tinggi. Inilah yang membuat membaca unggul dalam pengembangan kapasitas kognitif secara jangka panjang dibandingkan bentuk konsumsi informasi yang cepat dan instan seperti video reels. Oh iya, selain itu, reels cenderung mengutamakan aspek visual dan hiburan agar menarik perhatian. Hal ini bisa mengorbankan keakuratan ataupun kelengkapan informasi dalam suatu konten sebuah video. Dalam beberapa kasus, informasi bisa menjadi terlalu disederhanakan hingga menimbulkan kesalahpahaman. Akhirnya, meskipun reels bisa menjadi pintu masuk yang bagus untuk mengenalkan suatu topik terbaru, mereka tidak bisa menggantikan media panjang seperti artikel, jurnal, buku, ataupun yang lainnya. Terkait permasalahan menurutnya minat baca mahasiswa di era konten reels ini, saya akan menyampaikan beberapa solusi untuk meningkatkan minat baca mahasiswa di era digital. Salah satunya dengan solusi adanya integrasi digital terhadap literasi dengan tersedianya buku digital atau biasa kita kenal dengan e-book. Nah, e-book sendiri dapat diakses di mana saja dan kapan saja, sehingga mahasiswa dapat mempelajarinya secara praktis. Salah satu keunggulan dari e-book itu yakni tidak perlu membutuhkan ruang penyimpanan yang sangat besar karena dapat diakses melalui smartphone mahasiswa ataupun sejenis elektronik lainnya. Selain buku digital, solusi yang kedua yakni adanya e-comic atau elektronik komik pendek, yang mana salah satu sebagai solusi yang paling cerdas setelah buku digital, karena di dalamnya itu terdapat informasi yang efektif dan efisien dan memiliki beberapa gambar untuk menarik minat baca terhadap masyarakat luas, khususnya untuk pelajar dan mahasiswa. Setelah itu saya akan menyampaikan solusi yang ketiga. Solusi yang ketiga ini yakni menyediakan sarana prasarana yang relevan untuk menciptakan budaya membaca bagi mahasiswa. Salah satunya dengan tersedianya taman bacaan yang memadai, nyaman, dan terjangkau sehingga dapat meningkatkan minat baca mahasiswa.